saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah terus melimpah dalam hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah dari segala perbuatanmu kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong untuk memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat 5-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tema kita dari renungan ini, pengajaran tentang berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kepada siapakah, kemanakah kita belajar berdoa? Bukan kepada pendeta Siano, bukan kepada penginjil Siano, tetapi kita belajar berdoa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus memberikan pengajaran tentang berdoa kepada murid-murid, agar memang para murid berdoa dengan benar. Juga Yesus mengajar kepada kita bagaimanakah seharusnya berdoa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa permohonan kita juga sebagai orang percaya, selalulah terus berdoa, agar Tuhan mengajar kita berdoa dengan benar. Ajarlah kami berdoa. Demikianlah permohonan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa, ini tentu ada kaitannya dengan doa-doa yang dilakukan oleh orang banyak pada saat itu. Mereka berdoa dengan motivasi agar dilihat orang.
Jadi berdoa adalah sebuah kegiatan yang dipamerkan agar dilihat oleh orang banyak. Tetapi Yesus mengajar para murid dan kita, berdoa itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Yesus lebih jauh lagi mengatakan, jikalau engkau berdoa, baiklah engkau masuk ke bilikmu. Tentu ungkapan ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa di tempat yang lain. Tetapi motivasi kita yang utama, berdoa itu adalah bagaimana kita bisa dapat berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu tidak perlu untuk dipamerkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Yesus mengajar kita, motivasi berdoa adalah sebuah kerinduan kita untuk bertemu kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita. Layaknya seorang kekasih yang hendak berkomunikasi, bercakap-cakap dengan kekasih hatinya yang dirindukannya. Demikianlah kita yang selalu mempunyai kerinduan untuk selalu datang menjumpai kekasih kita di dalam doa. Saudara-saudaraku. Dan yang kedua, Yesus mengajar para murid untuk berdoa tidak dengan bertele-tele. Bertele-tele pada saat itu diartikan ketika orang melakukan berdoa dengan mengulang-ulang kata-kata. Dengan dia mengulang-ulang kata-kata itu, dia akan berdoa dengan sangat panjang. Dan ini juga dilatar belakangi agar lebih banyak orang melihat dia. Karena ini dilakukan di tempat keramaian, di persimpangan jalan. Inilah doa-doa yang dinaikkan demikian panjangnya dan diulang-ulang, dan dengan satu motivasi agar lebih banyak orang melihat. Padahal Allah tempat kita berkomunikasi, teman kita berkomunikasi itu adalah pribadi yang Maha Tahu. Allah mengerti kata-kata kita yang singkat, sebab sebelum pun kita perkatakan perkataan kita, permintaan kita, Tuhan telah lebih dahulu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu Yesus mengajar kepada murid dan kepada kita saat ini agar tidak mengucapkan doa dengan bertele-tele. Sebab bukan panjangnya kata-kata, bukan indahnya kata-kata, tetapi hati yang tuluslah, yang jujur, yang Tuhan lihat dari seorang yang berdoa. Saudara-saudaraku, karena itu Yesus memberikan lebih lanjut patron untuk kita berdoa. Yesus mengajar kepada para murid saat itu untuk berdoa, bahwa doa yang diajarkan Yesus ini yang lebih kita kenal dengan doa Bapa Kami, kemudian bahwa yang pertama yang tidak bisa tidak kita lakukan adalah mengucap syukur, menaikkan pujian hanya kepada Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam saat itu kita pun memaknai bagaimana doa ini diawali, fokusnya, alamatnya kepada Allah Bapa di surga. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya sampai terakhir, bahwa doa ini juga diakhiri hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Saudara-saudaraku, Yesus mengajar kita berdoa, menyapa Tuhan secara lebih dekat, lebih akrab, lebih intim. Kita menyapa Tuhan kita dengan ungkapan Bapa. Inilah sebuah hubungan yang sangat dekat dari semua hubungan yang ada di dunia ini. Dari anak kepada Bapa, Bapa kepada anak. Hubungan yang sangat intim, sangat dekat. Demikianlah kita menyapa Tuhan kita agar kita benar-benar sungguh merasa dekat kepada Tuhan kita. Kita tidak lagi segan-segan untuk datang menghampiri Tuhan, yakni Bapa kita. Saudara-saudaraku,
Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu meminta pertolongan kepada Dia dalam hal memohonkan semua apa yang kita butuhkan. Bahwa Tuhanlah sumber permintaan kita untuk mendapatkan sesuatu, termasuk kebutuhan pokok kita. Tuhanlah yang memberikan makanan kita. Kita juga diajar untuk memohonkan berkat, bukan hanya untuk kita. Karena Tuhan mengajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan makananku, tapi makanan kami. Artinya kita juga diajar untuk tidak egois, hanya meminta kebutuhan kita. Kita tidak hanya diajari untuk meminta apa yang kita perlu, tetapi apa yang kita minta juga menyangkut apa yang menjadi kebutuhan orang lain, agar kita juga diajar untuk boleh membantu kebutuhan orang lain yang sangat memerlukannya. Saudara-saudaraku, kita diajari untuk tidak berdoa, termasuk memintakan apa yang kita perlu secara egois, tetapi kita juga ikut memikirkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Saudara-saudaraku, setelah Yesus mengajar kita untuk berdoa, meminta apa yang kita butuhkan, kebutuhan jasmani kita sehari-hari, selanjutnya Tuhan juga meminta kepada kita untuk berdoa, memohonkan pengampunan. Ini juga kita diajar untuk tidak hanya memikirkan diri kita, sebab setiap kita ini pernah salah dan bisa salah. Orang lain juga demikian. Oleh karena itu Yesus mengajar kita untuk dapat saling mengampuni terlebih dahulu, barulah kita layak memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Karena kita tidak harus egois, merasa selalu benar, dan akhirnya kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Jadi orang yang layak mendapat pengampunan dari Tuhan setelah dia mau mengampuni dan bersedia mengampuni sesamanya terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, demikianlah kekayaan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita ini. Dan Tuhan mengajar kita untuk selalu memohonkan pertolongan, agar dari segala pencobaan-pencobaan yang ada pada kita, kita selalu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk melawan segala tipu muslihat pencobaan. Saudara-saudaraku, bahwa kita diajar untuk selalu mengagungkan Tuhan kita. Tuhanlah sumber segala pertolongan dari semua kehidupan kita. Oleh karena itu, layaklah pujian hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan Allah kita. Jadi berawal mengakui keberadaan dan mengucap syukur, menaikkan puji kepada Tuhan. Demikian juga dalam mengakhiri doa kita, kembali hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam hal pengajaran tentang berdoa, kita sudah diajari oleh Tuhan. Oleh karena itu benarlah siapa guru kita untuk tahu berdoa dengan benar, yaitu Tuhan kita sendiri, Allah kita sendiri yang kita imani dan kita percayai dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan kepada siapapun kita berdoa, bukan kepada siapapun kita belajar berdoa, melainkan hanya kepada Tuhan kita Yesus. Oleh karena itu kita layak berdoa untuk selalu memohonkan, ajarlah kami berdoa ya Tuhan, supaya ketika kita berdoa, kita memang berdoa dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar. Karena Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu, adalah Allah yang mengerti akan keberadaan hidup kita dan isi hati kita. Dan ingatlah, berdoa bukanlah kegiatan yang emergensi, bukan tindakan darurat, tapi berdoa adalah tindakan atau kegiatan yang terus-menerus harusnya ada
dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini mengajar kita berdoa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, tambah harinya, tambah kita selalu menyenangkan hati Tuhan, termasuk dalam sikap kita berdoa. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, biarlah kita tahu kepada siapa kita berkomunikasi, kepada siapa kita menghadap. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Akbar, Maha Suci. Dengan itu kita tidak sembarangan, tidak sembrono dalam sikap berdoa, termasuk dalam berkata-kata. Saudara-saudaraku, biarlah kita juga dari pengajaran doa Bapa kami ini, kita tidak bersikap egois. Kita melihat ada orang lain di sekitar kita. Inilah yang perlu kita renungkan, supaya doa selalu ada, naik kepada Tuhan, bukan untuk sarana pamer, tapi untuk memperlihatkan hubungan kita yang sangat dekat dengan hati yang penuh dengan kerinduan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan kita yang kita sapa dengan Bapa kami. Marilah berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah melawat kami lewat firman, mengajar kami berdoa dengan motivasi yang benar. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Inilah kami orang-orang yang rindu selalu diajar untuk berdoa. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.